Pemirsa, meski sudah bercerai, namun hubungan Natasha Rizky dengan Desta Mahendra rupanya masih tetap terjalin baik. Baru-baru ini Natasha dan Desta mengajak anak-anaknya liburan bareng ke Jepang. Dalam akun Instagramnya, Natasha pun membagikan momen saat dirinya liburan di negeri Sakura, Jepang. Seru aja. Kemarin sempat kemana aja? Nggak kemana-mana ya, pasti liburan gitu aja. Yang terbaik. Sehat semua kan? Sehat, alhamdulillah. Sehat mas. Enggak dong, masa liburan mulu mas, kan anaknya sekolah. Tapi masih terlihat kompak juga ya sama. Iya, insya Allah. Ya, dalam akun Instagramnya, Natasha atau yang akrab disapa Caca terlihat kompak foto bareng dengan Desta dan anak-anaknya. Namun yang menjadi sorotan netizen saat Caca mengunggah foto bersama Desta dengan caption bahasa Jepang yang artinya belahan jiwaku. Sontak saja, netizen mendoakan Caca dan Desta agar bisa kembali rujuk. Lantas apa tanggapan Caca terkait doa netizen yang ingin dirinya rujuk dengan Desta? Nggak tahu mas, nggak tahu. Sebenarnya beneran saya nggak tahu. Jadi apapun yang terbaik aja. Iya, nggak tahu sih, aku bener-bener kayak apapun itu pokoknya doain aja semuanya yang terbaik udah. Wajar saja jika netizen berharap jika pasangan ini kembali bersama, pasalnya tak banyak pasangan selebriti yang sudah bercerai namun tetap menjaga hubungan dengan baik. Apalagi Miguel, putra bungsunya, sempat berseloroh ingin memiliki seorang adik. Namun bagi Caca, ungkapan Miguel adalah hal biasa lantaran putranya tersebut masih anak-anak yang belum mengerti perihal perpisahan kedua orang tuanya. Ya itu kan namanya juga anak-anak, jadi paling cuman Miguel cerita-cerita aja lah gitu sih. Sejak resmi bercerai dan menjadi single mother, Caca rupanya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menulis buku. Bahkan dalam waktu dekat akan segera merilis buku terbarunya. Lantas benarkah karya-karya Caca terinspirasi dari pengalaman pribadi? Itu semuanya sih orang-orang yang pernah ada dalam hidup aku sih. Jadi bukan tentang aku sebenarnya, tapi siapapun sih. Jadi bahkan aku juga mengambil inspirasi dari orang yang aku nggak kenal sekalipun. Jadi itu bukan pure only perjalanan hidup atau gimana, enggak sih gitu. Jadi kayak semuanya aja yang berkaitan dengan kehidupan sebenarnya. Bismillah ya, semoga semuanya bahagia gitu ya. Maksudnya semoga Allah selalu kasih kita pertolongan, kasih kemudahan-kemudahan untuk apapun dicapai. Nggak muluk-muluk sih, pokoknya semoga lo ridho aja lah sama perjalanan kita, udah itu aja sih mas. Sementara itu, sejak menyandang status duda, Desta kini tergabung dalam trio duda bersama Gading Martin dan Ariel Noah. Sama-sama sebagai duda, rupanya membuat ketiganya kerap curhat terkait masalah kehidupan mereka. Namun lantaran Gading dan Ariel sudah lama menyandang status duda, Desta lah yang justru curhat lantaran dirinya kerap kesepian. Lantas benarkah Desta kerap menangis saat curhat ke Gading dan Ariel pasca resmi cerai dari Caca? Kita hampir ketemu tiap hari, ngobrol, ya kan, nongkrong bareng, ya kan. Ngobrol apa sih kalau boleh tahu? Apa? Ngobrol apa sih? Ngobrol muda aja. Ini gimana? Ada yang sendiri, nangis. Emang anak baru paling bawel. Mereka berdua udah lewat nangisnya. Emang iya Desa sering nangis. Pengen ketawa aja loh. Saling menjodohkan gak mungkin nih trio baru ini. Sekedar curhat, kabarnya Desta, Gading, dan Ariel kerap saling menjodohkan di antara mereka. Menjodohkan gak mungkin. Nanya apa lo? Pertandingan katanya. Gak mau jawab. Di tempat berbeda, Gempi Nora Martin, putri pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia, kemarin baru saja merayakan ulang tahun yang ke-9. Gisela pun membagikan momen saat dirinya memberikan surprise ulang tahun untuk Gempi. Ya, rupanya momen ulang tahun yang ke-9 sudah lama dinantikan oleh Gempi. Happy birthday, Gempi. Gempi no drama.
Happy birthday to you. Wish. Yeay. Pagi harinya, Gisel yang biasanya disibukkan dengan kegiatan menyanyi, menyempatkan diri untuk mengantarkan putrinya ke sekolah. Dalam akun Instagramnya, Gisel memposting video saat dirinya dan Gempi kompak bernyanyi dengan caption, "Our first time moment in the car" di usia baru Gempi yang ke-9. Woho, Gempi is on cloud 9. Semua doa, harapan dan nasihat tadi sudah ya Gem sebagai sarapan pagi? Yang pasti kamu harus tahu kalau kami semua bangga dan bersyukur luar biasa untuk kehadiranmu. Can't wait nungguin kamu pulang sekolah terus main sama papa, mama, and the gang di mall. I should just tell you to leave because I know exactly where it leads, but I just Sama halnya dengan Gisel, Gading pun memposting momen foto Gempi saat bayi dengan caption, "My everything." Momen haru dan bahagia juga dirasakan oleh Putri Delina dan Rizky Febian. Pasalnya, lama tak bertemu dengan Bintang adiknya yang merupakan buah hati almarhum Lina Zubaidah dengan Teddy. Beberapa waktu lalu, Putri pun melepas rindu dengan Bintang. Ya, sebelum bertemu Bintang, Putri lebih dulu berziarah ke makam sang mama. Assalamualaikum guys, aku udah di Bandung dari kemarin sih. Hari ini mau ke makam mama dulu. Habis itu aku mau ke Dede Bintang. Guys, ikutin terus. Kemarin aku sebenarnya udah beli ini guys, banyak lah, pokoknya nanti lah. Udah beliin beberapa buat Dede Bintang. Karena sebenarnya jujur udah dari lama pengen banget ketemu Dede Bintang, cuman baru sekarang bisa buat ketemu. Jadi kita ikutin terus. Let's go. Ya, usai berziarah ke makam almarhum mamanya, Putri pun bergegas mengunjungi Bintang. Putri rupanya sudah lama memendam kerinduan kepada adiknya itu. Putri tak lupa membawa oleh-oleh berupa mainan untuk Bintang. Alhamdulillah udah sampai guys. Salim dulu. Tangannya nggak bisa dikit kayak gitu. Saltingnya masih sama ya, sama. Lalu ya. Ngeliatin terus. Iya. Ya, Putri bahagia melihat Bintang tumbuh sehat. Apalagi di usianya, Bintang terlihat aktif dan ceria. Putri pun menyempatkan bermain bersama Bintang. Dari tarik-tarik ke sini, sini. Kita nulis 1. 1. Mari kita cobain. 1. Pinter. Sekarang 2. Kata pinter dandan. Aku Kita kalau udah jadian. Udah tadi nggak tahu sekarang sukanya apa. Kalau terakhir pikun. Taruh tuh ya. Iya, ini ya tadi kesana ya. Oh lah, gede. Eits, tidak kena.
Usai bermain, Putri pun menyempatkan video call dengan Rizky Febian sang kakak. Raut wajah Iki begitu bahagia melihat adik bungsunya itu. Melihat wajah Bintang, Iki seolah melihat almarhum sang mama. Bintang pun terlihat asyik ngobrol dengan Iki meski terlihat malu-malu. Ya, bakat menyanyi Iki dan Putri rupanya menurun kepada Bintang. Pasalnya, Bintang selain memiliki cita-cita menjadi seorang dokter, Bintang rupanya juga ingin menjadi seorang penyanyi. Udah gede ada Bintang. Iya dong. Iya, benih makin cantik. Udah punya pacar? Kok nggak bilang dulu ke AA kalau udah punya pacar? Siapa gitu, Kak? Pacar? Iya. Keren kan? Lagi apa ada Bintang? Lagi apa katanya? Lagi ngapain? Lagi main. Lagi main belum bobo atau jam segini? Belum. Udah sekolah belum Dede tuh? Belum. Belum kapan atau mau sekolah? Harus jadi anak yang pintar ya nanti mah ya. Mau jadi apa, Dede? Sama? Bagus. Bisa nyanyi gitu? Cing. Nanti ketemu ya sama Iki main ya nanti ya mau? Sama kakak Lini ya. Nanti sama Teh Putri ya. Iya. Tuh sehat deh Bintangnya, pinter. Biar jadi orang sukses nantinya ya. Amin. Sama-sama Kak. Cantik gitu, Cantik. Ih, malu. Rambutnya sih si mama bisa melibukan. Iya kan? Jadi itu dia, alhamdulillah Putri senang banget bisa ketemu Dede Bintang lagi. Insyaallah doain semoga bisa ketemu lagi terus sama Aiki, sama Anjan, sama Ferdi. Nanti Putri usahain pas merekanya kosong terus pada libur juga, karena memang yang paling susah itu jadwalnya Aiki sama kali ini. Ya udah, tadi aku juga seneng banget ngelihat Dede Bintang mainin bonekanya, dipeluk, dicium. Sebenarnya dari tadi itu terharu banget, kayak nggak kuat banget, pengen nangis. Sampai tadi pas ngelihat Dede Bintang rambutnya digerai itu, masya Allah mirip banget sama almarhumah mama. Sampai Aiki juga nggak kuat video callnya tadi karena kaget, kayak ngelihatnya mirip banget gitu. Penyanyi Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisyah, istrinya, baru saja merayakan anniversary pernikahan mereka yang kedua pada 15 Januari lalu. Meski sudah bukan pengantin baru, kemesraan dan keromantisan Vidi dan Sheila seolah tak berkurang kadarnya. Lihat saja konsep perayaan anniversary mereka yang bikin baper netizen, karena Vidi dan Sheila memilih dinner romantis di sebuah restoran semi-rooftop eksklusif di jantung kota Jakarta. Ucapan Happy Wedding Anniversary Mr. Vidi Aldiano dan Mrs. Sheila Dara Aisyah terukir di kaca restoran yang memantulkan gemerlap kota Jakarta. Dari meja tempat Vidi dan Sheila menyatukan hati dan rasa. Dua sejoli itu memilih outfit berwarna hitam yang membuat penampilan mereka semakin elegan. Sausnya berbelang. Taruh di atasnya. Boleh. Ya, terima kasih. Mau ada tambahan dokter? Aku nggak aman. Dalam sebuah foto yang diunggahnya ke Instagram, Vidi menuliskan caption yang bernada pujian untuk sang istri tercinta. Anniversary dinner, ya Allah cute amat bini gue. Dengan konsep candlelight dinner, lilin-lilin kecil memendarkan cahaya temaram yang membuat suasana semakin syahdu, plus meja bunga mawar merah dan putih yang melambangkan cinta sejati tersaji di tengah meja. Les rêves des amoureux sont comme les vents vains. Ils donnent de la joie ou bien des chagrins, affaiblis par la frange. Dalam 2 tahun pernikahan, banyak ujian yang harus dihadapi Vidi dan Sheila.
Penyakit kanker Vidi yang dinyatakan sembuh pasca pengangkatan satu ginjalnya kambuh lagi. Sel-sel kanker menyebar ke organ tubuh lainnya, sehingga Vidi sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama 3 pekan. Melihat soulmate-nya terbaring sakit, tentu saja Sheila telaten merawat dan mengawal kesembuhan Vidi. Ujian hidup justru menguatkan cinta Vidi dan Sheila. Meski belum memiliki buah cinta, mereka tetap bersabar menanti anugerah dari Yang Maha Kuasa. Pasangan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardana mengawali tahun 2024 dengan menempati rumah lama yang diperbarui hingga terlihat lebih mewah dan elegan. Rumah yang terletak di kawasan Ciputat, Jakarta Selatan itu direnovasi BCL saat pandemi COVID-19 sepeninggal Ashraf Sinclair, suami pertamanya. Tak heran konsep ruang kerja dan suasana olahraga yang BCL bangun saat itu disesuaikan dengan selera Ashraf. Lantas seperti apa ruang demi ruang di rumah BCL? Seperti inilah hasil sidak Andre Taulani ke rumah pelantun lagu Cinta Pertama itu. Misi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, bos saya datang ke sini nih ternyata. Camat ya. ini. Iya, gila. Ada inspeksi apa gimana nih, Pak? Enggak, kebetulan. Oh, Ya, kita mau ini aja mendata. Mendata ya? Mendata perumahan ini Data ya? perumahan ini. Kan ini kan daerah ini kan Jakarta Selatan kan? Oh iya dong. Kebetulan saya kan camatnya Camat Ciputat. Oh iya Nah, benar, gitu. makanya Bapak. Mau masuk dulu, Pak? Boleh. Oh iya, silakan loh, Pak. Misi ya. Terima kasih, terima kasih. Ini kemarin sempat dibilang sama teman saya, lu kalau ke rumahnya Bunga, lihat ya rumahnya itu American style, keren banget. Oh iya, gitu. iya. Ya udah hari ini Cita-citanya berkesempatan gitu. kesini. Iya, nih ruang tamunya kayak gini. Ini mafia banget nuansanya. Jadi mafioso. Mafioso. Jadi Keren loh ini dibikin kayak emang buat kayak waktu itu buat ruang kerjanya Ashraf sekalian di sini, sama kayak dia suka baca buku, jadi ada buku-buku di sini. Kursi-kursinya juga ya. Sofa-sofanya kayak Aduh, kayak nggak rapi ya, saya kayak jadi pengen beresin. Ada bos di sini kayak, aduh kurang rapi nggak sih ini Ini ruangan? ngomong saya sebagai camat ya, ini anggota saya, tapi rumah anggotanya lebih keren juga. Gitu terus. Di sana ada apa sih? Nah ini kemarin jadi pas pandemi, kan aku nggak mau keluar-keluar. Jadi akhirnya aku mau membangun sasana olahraga. Tempatnya boleh masuk. Sebenarnya tuh pintunya lewat depan sana, cuma kita bikin tembus dari dalam lah ya. Dulunya ini ruangan apa? Dulunya nggak ada. Oh nggak ada dulu. Nggak ada, Oh, jadi ini aku bangun. Keren banget. Jadi aku beli alatnya biar bisa latihan di rumah, jadi susurnya ke rumah, jadi nggak ke studio ya. Biasa treadmill, sepeda yang standar-standar sama buat ngangkat-ngangkat aja. Nggak, bentar gitu. Bunga. Ini Ruang dapur rumah BCL dibuat agar ART dan dirinya yang suka masak betah berada di dapur. Uniknya dari dapur bisa langsung menuju ke kolam renang. kita ke dalam sekarang. Wow, ini dia nih. Ini gue paling suka kalau rumah tuh dalam langsung pelong-pelong. Iya, jadi kalau ngumpul acara keluarga tuh langsung enak jadi ya. satu, iya. Kita tinggal arrange kayak bangku-bangkunya aja untuk bikin space lebih gede gitu. Tahu nggak? Mata gue langsung kemana pas masukin? Kompornya. Ini kan lagi ngetren banget nih. Emang iya ya? Lu namanya kan pakainya gini juga. Oh iya? Iya, dia warnanya apa gitu. Oh iya, emang ada beberapa warna sih, ada putih, iya. ada apa, krem gitu. Keren banget. Nah jadi aku kan seneng masak. Oh iya? Aku seneng masak. Oh gitu? Aku seneng masak, aku kayak masak pak rendang gitu-gitu, terus seneng baking. Makanya nih island Gede ya? ini gede banget. Iya, Karena iya. buat prep kita, kalau masak kue kan macem-macem gitu. Jadi pokoknya aku pengen si island ini jadi jantung rumahnya lah gitu. Jadi Di sana swimming pool ya? swimming pool. Aduh, ini pasti area favorit nih ya. Noah sih paling seneng di sini Iya. kan dia. Wah, ini kalau udah sidak rumah pasti jadi inspirasi, beneran. Jadi inspirasi untuk beli rumah lagi, bikin bikin lagi. Gue seneng banget. Kalau uangnya banyak emang enak ya, kalau dapet inspirasi tinggal beli lagi Iya. rumah, beli lagi rumah. Makanya nih, aduh, mudah-mudahan ada rezekinya lagi. Kalau menangnya cukup lah ya, Oh, cukup maksudnya banget buat ini, berenang asik. cukup, bolak-balik gitu. Bunga, rumah ini udah berapa lama tinggal di sini? Aku 2017 ya. Oh, ini beli 2007. Tanah kosong? Enggak, ini rumah. Oh, bangunan. Udah ada bangunannya, tapi nggak seperti ini. Dulu terus aku renov total.
Membeli rumah itu pada tahun 2017, BCL dan Ashraf yang ketika itu masih hidup, memugarnya besar-besaran tanpa merobohkan desain rumah yang mereka anggap sudah cantik dan eksotis. Ruangan sengaja keluarga dibuat cukup luas agar bisa digunakan untuk menggelar party kecil-kecilan. Lalu benarkah setelah menikah dengan Tiko, BCL menyiapkan ruangan khusus agar Tiko bisa nge-DJ? Wah, gila keren banget ini. What? Wah. Waduh, speechless Lumayan gua. ya, semua ada di sini. Gila keren banget, ada recording. Iya, Iya kan? ada booth-nya buat Terus rekaman. itu ada DJ. DJ Ini ada set, ruang santai. ruang santai bisa karaoke juga di sini. Wah, keren banget nih. Jadi yang main DJ siapa? Tiko kan hobi Oh. nge-DJ, kadang-kadang dia juga suka jadi DJ kalau lagi ada acara-acara gitu. Terus oke. Noah juga koleksi si piringan hitam. Wah, Noah tuh umur berapa sekarang? 13. 13 tahun udah koleksi piringan hitam. Oh iya. Keren. Dialah mamanya penyanyi, mamanya seniman, pasti langsung nurun ke anak. Obrolan Andre dan BCL semakin seru setelah Reza Rahadian dan Kiki Saputri nimbrung bersama mereka. Reza menjadi saksi hidup pemugaran rumah yang dilakukan BCL dan Ashraf yang kemudian diteruskan oleh Tiko. Di rumah yang syarat kenangan indah itu, BCL juga membuat ruang khusus untuk salon pribadi hingga studio musik. Masuk, mau masuk nggak? Mau rekaman nggak di sini? Siapa Lagunya mana tahu sih? ada mungkinkah. Aduh, gue udah nggak boleh nyanyi lagu itu. Oh nggak boleh ya, maaf. Tapi kalau gue boleh. Kalau lu Supaya boleh. nggak gue. Nggak, lu nggak. Kalau gue nggak boleh. Nih tuh. Wah, keren banget nih. Wih, ini serius loh bikinnya lo buat film. Serius. Beneran loh, bagus loh ini. Iya. Aduh, keren banget. Cukup lah buat ini. Cukup banget ini. Aduh, keren. Apa lagi di sini? Oh ini, karena kan saya kalau dandan biasanya suka di rumah. Jadi bisa keramas di sini. Oh, ada salon juga, mini salon di sini. Wow. Keren loh. Jadi ngeramasin sendiri, tiduran sendiri di situ ya? Ada yang ngeramasin, asisten udah ready, udah Udah bisa ready. nih menggunakan ini, gitu. Keren. Ini nggak kok Kok ada di sini kalian? Kita ketuaan. Ketahuan. Oh iya maaf. Selamat datang. gila banget. Baru mau nunjukin ini tempat lege-lege kok jadi yang mereka yang pakai. Kalian- Kenapa ada Thank di you sini? for coming. Ya ampun, Salah. bagus banget rumahnya loh. Rumahnya. Bagus. Ini rumahnya. Datang, Pak. Kita yang Di rumah saya sama Bunga. Oh iya. Iya. Saya kan camat. Tadi kan inspeksi, camat. Oh, camat inspeksi. Iya. Lihat-lihat. Lihat-lihat semua. Saya mau minum apa, Pak? Bukan. Saya makan. Pendapat Reza gimana sih ngeliat rumahnya Unge? Oh, waktu pertama kali selamatan rumah ini. Dulu ya. Selamatan rumah ini biasa Unge kan sangat religius ya, jadi ada Jelas, pengajian betul. segala macam. Dan dia bisa masak kan? Oh, jago masaknya. Makanannya Unge itu bikin cupcake salah satu yang paling enak. Cupcake and chocolate cake-nya dia enaknya enak banget. Itu yang viral juga. Netizen semua pada pengen nyobain katanya. Enak banget, tapi beneran enak, Iya enak bener banget. itu yang viral, orang penasaran. Seneng banget waktu Unge pindah ke sini. Karena kan aku tahu rumahnya Unge yang sebelumnya. Iya. Sama almarhum Ashraf, terus mereka pindah ke sini. Ya senang aja ngelihat rumah yang diimpikan. Menurut saya bagus banget tuh. Dan Ada style-nya juga fashionnya, keren. ada stylenya semuanya. Ini lama nih bangunnya nih soalnya. kelihatan kalau segede gini lagi rumahnya pasti. Soalnya pengennya tuh kan pengen nyaman di rumah. Iya. Iya kan? Karena dia tuh sebenarnya anak rumahan. Unge itu sebenarnya bukan anak tongkrongan. Berarti bukan party people, Enggak, bukan ya? bukan. Oh iya. Dia tuh emang sebenarnya senengnya tuh ngumpul sama teman-teman tuh di rumah. Dekat di rumah. Aku sebenarnya introvert. Ajang pencarian bakat X Factor Season 4 sudah memasuki babak gala live show. 15 finalis terbaik yang telah dipilih oleh mentor Bunga Citra Lestari, Vidi Aldiano, Ariel Noah, Judika, dan Marcelo Tahito akan bersaing menjadi jawara X Factor season. Masing-masing mentor telah mendapatkan 3 kandidat. Line up Judika mementori Kristo Mahu, Jetche Margareta, dan Circle of Fifth. Sementara BCL mementori 3 penyanyi berbakat, Ziad Fauzan, Prinsesa Alicia, dan Asmara Laya. Top 15 X Factor Indonesia Season 4. Kristo Mahu, Jetche Margareta, Circle of Fifth, Ziad Fauzan, Asmara Laya, Prinsesa Alicia. Finalis asuhan Judika dan BCL itu akan bersaing dengan 3 penyanyi yang dimentori Elo, yaitu Tigor Sihombing, Dennis Uafi, dan Nafisa Alaya,
3 finalis lain yang dimentori Vidi, yaitu Peter Holly, Marissa Apriliana, dan Taf, serta 3 finalis terakhir yang diasuh Ariel Noah, masing-masing adalah Zibran Prasetyo, Kania Lituhayu, dan The Frats. Peter Holly, Marissa Apriliana, TAV. Tigor Sihombing, Nafisah Alaya, Dennis Unalfi. Zibran Prasetyo, Kania Lituhayu, The Frats. Pada babak gala live show perdana, ke-15 finalis akan menyanyikan satu lagu pilihan terbaik mereka secara live di hadapan seluruh penonton Indonesia. Pada minggu ini dipastikan akan ada 2 finalis yang tereliminasi. Sementara itu, 3 finalis dengan posisi voting terendah akan diberikan kesempatan bernyanyi kembali dalam Save Me Song dan bisa diselamatkan lewat vote dari juri secara langsung. 2 finalis tersisa, hasilnya imbang, maka terjadi deadlock dan keputusan untuk kedua finalis tersebut akan gue hari ini baru aja kelar mentoring tim gue untuk perdana Live X Factor malam ini. Jadi buat teman-teman semuanya, don't forget to catch on our first ever live round X Factor hari ini jam 9 berapa ya? 9.30 is it? Di RCTI. Dukung tim Vidi, ada Marissa, ada Peter Holly, dan juga ada TAV. Tim Vidi sih singa banget, macan banget. Gue cek kita mau. Pemirsa, pasca penangkapan Christopher Stefanus Budianto alias Steven yang merupakan mantan rekan bisnis Jessica Iskandar, polisi masih terus mendalami dugaan penipuan dan penggelapan yang dituduhkan Jessica Iskandar kepadanya terkait kerjasama bisnis penyewaan mobil mewah yang merugikan Jessica yang nilainya hampir 10 miliar. Kepada tim Gospot, pihak Jessica yang diwakilkan kuasa hukumnya buka suara terkait pemeriksaan tambahan oleh penyidik terhadap Steven Senin kemarin. Ya, jadi pada hari Sabtu ya, klien kami, Bu Jessica Iskandar, dan juga ada Pak Vincent pada saat itu, kami menghadiri BAP tambahan di Polda Metro Jaya. Jadi BAP tambahan ini memang diperlukan bagi penyidik untuk melengkapi berkas ya. Jadi karena memang dalam kasus perkara ini kan informasinya sedang persiapan pelimpahan kepada kejaksaan. Berkas pemeriksaan Steven saat ini pada tahap menuju P21 dan masa tahanan Steven sebentar lagi akan habis dan akan diserahkan ke kejaksaan. Melalui kuasa hukumnya, pihak Steven mengungkapkan kalau kasus yang menjerat kliennya itu cacat hukum. Hal itu lantaran sang pelapor kasus tersebut bukan atas nama Jessica Iskandar dan pelapornya sudah menjadi mantan kuasa hukum Jessica. Lantas apa tanggapan pihak Jessica atas pernyataan pihak Steven itu? Nah, mengingat masa tahanan dari si tersangka CSB tersebut mau mendekati 60 hari kan, artinya memang harus segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sebagai pelapor dalam hal ini, Sujatmiko, bukan Jessica. Pelapornya adalah Sujatmiko. Nah ini yang kami sangat sayangkan. Kami dapatnya ini, bisa dijelaskan di sini 8 Maret ini 2023, bahwa di sini adalah pelapornya Sujatmiko. Ya nggak apa-apa, itu kan pembelaan dari pihak CSB beserta kuasa hukumnya. Tapi kan kembali lagi, dalam pemeriksaan perkara pidana ini juga kan pasti penyidik juga telah melakukan pemeriksaan baik secara formil ataupun material kan begitu. Dan perlu saya terangkan sedikit lah, dalam perkara ini kan pasal 372 KUHP itu kan delik biasa kan begitu, bukan delik aduan absolut seperti halnya pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE. Nah, kalau delik aduan absolut memang mewajibkan, mengharuskan korban sendiri yang membuat laporan. Tetapi dalam delik biasa tersebut ya kan memang bisa apabila korban tersebut berhalangan untuk memasukkan laporan di kepolisian diwakilkan kepada seseorang. Tak hanya soal legal standing pelapor yang dipertanyakan oleh pihak Steven, kuasa hukum Steven juga mempertanyakan bukti kerugian istri Vincent Verhaak yang disebut mencapai 10 unit kendaraan mewah seperti yang diklaim Jedar dan Vincent selama ini. Keraguan-raguan atau kurangnya persiapkan dari pihak Polda Metro Jaya sendiri di dalam hal
penyempurnaan BAP ya kepada pihak kejaksaan, karena ini biar kita clear, bisa nggak ini berlanjut ke persidangan. Karena tadi yang kita bilang, satu, tidak pernah dikonfrontir antara pelapor yaitu Sujatmiko dengan klien kami. Kedua, kami juga tidak bisa diperlihatkan barang bukti apa yang sudah disita sampai hari ini. Ya, katanya kan ada 10 berapa mobil tuh. Nah, ini mana? Mana mobilnya? Saya dilihat lapangan ini nggak ada. Ya memang cuma satu mobil. Yang jelas yang ada di berita acara ini pendampingnya satu mobil. Berkaitan dengan laporan awal di Polda Metro Jaya, ya kan, itu kan memang dilaporkan kerugian kalau ekuivalen dengan nilai itu kan 9,8 miliar. Tetapi setelah dilakukan rangkaian lidik maupun sidik oleh penyidik, nah beberapa barang bukti tersebut itu dilakukannya tidak di Polda Metro Jaya, di luar kewenangan Polda Metro Jaya atau lokus TKP dari Polda Metro Jaya, sehingga Polda Metro Jaya hanya dapat menangani yang berkaitan peristiwa tersebut dilakukan dalam lingkup DKI Jakarta, yaitu Alphard B73 Dan. Yang perlu digarisbawahi di sini, bukan berarti kerugian yang dialami oleh Bu Jessica ekuivalen dengan harga 9,8 miliar tersebut itu bukan fakta, tetapi itu adalah fakta. Perseteruan Steven dan Jedar sepertinya akan bergulir panas dan panjang. Bukan hanya terkait soal kasus wan prestasi bisnis, pihak Steven juga akan balik melaporkan Jedar dan Vincent terkait pelakuan keduanya saat Steven di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu usai ditangkap dan dijemput petugas kepolisian Indonesia dari Thailand. Lantas apa tanggapan pihak Jedar atas upaya langkah hukum baru yang akan ditempuh pihak Steven? Surat kami terkait CSB klien kami untuk mengajukan membuat laporan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Jessica Iskandar terutama Vincent di bandara pada saat kedatangannya, di mana jelas-jelas ada tekanan verbal pada saat itu dan ada pembiaran dari pihak Polda Metro Jaya ataupun stakeholder dari bandara keamanannya, dan itu terbukti sampai saat ini baik Polda Metro Jaya tidak pernah memberikan jawaban atas surat yang kita ajukan untuk buat laporan resmi kepada Vincent dan Jessica. Ya kalau kita kan menunggu, itu kan hak mereka. Mereka yang melakukan upaya hukum. Nah, kalau mereka mendapati atau mengalami hambatan-hambatan, ya kembali lagi itu kewenangan mereka, bukan kewenangan kami. Tapi kan kembali lagi kalau dia mau melapor ya silakan saja. Nanti kan tinggal dibuktikan saja. Ya aku sadarin juga ya namanya manusia, kita pasti nggak luput dari masalah. Kita nggak luput dari hal-hal yang mungkin kita nggak mau tapi memang harus terjadi gitu kan. Tapi ya di balik itu semua, ketika kita bisa melewatinya, kan dari masalah itu kan kita juga ditantang untuk belajar lebih baik ya. Belajar ikhlasnya lebih baik, belajar sabarnya lebih baik. Mungkin rewardnya adalah rasa tenang, rasa ikhlas, rasa lebih banyak bersyukur pada hal-hal yang kecil. Kendati kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dialami Jedar ini terkesan lambat berlarut-larut, namun Jedar optimis berkas Steven akan P21. Kalau kita optimis, sangat optimis sekali. Kan begitu. Kita sebagai lawyer, kita melaporkan juga segala sesuatu peristiwa hukum, ya harus mempertanggungjawabkan, kan begitu kan. Sementara itu, pendangdut Inul Daratista buka suara terkait rencana pemerintah yang akan menaikkan pajak hiburan sebesar 40 sampai dengan 75%. Kegundahan Inul tersebut bukan tanpa alasan. Selain bisnis karaoke miliknya menjadi sepi tanpa pengunjung, istri Adam Suseno ini juga harus memikirkan nasib ratusan karyawannya yang bakal kena pemutusan hubungan kerja imbas dari sepinya tempat karaoke miliknya karena pajak hiburan yang tinggi. Inul pun sudah mewanti-wanti karyawannya untuk bersiap menghadapi situasi pahit itu. Mengenai kenaikan pajak 40 sampai 75% itu sempat bikin kita kaget gitu. Kita paham bahwa undang-undang di tahun 2022 kemarin itu mereka-mereka yang bikin dan akan diterapkan di 2 tahun kemudian. Dan ini kenapa saya kemarin itu sempat kaget, shock dan yang nggak bisa diterima gitu, karena kenaikan pajak dari 40 sampai 75% ini sama dengan membunuh kita pelan-pelan gitu. Nah, ini kemarin saya udah bilang kalau ibu nggak bisa bayarin kalian kalau pajaknya kayak begini nyekek, ya mau nggak mau kalian juga
PHK ya gitu. Sampai nangis-nangis, sampai ada yang kakinya saya ini dicium, ada sampai dipeluk-peluk saya. Pedangdut yang sudah lama terjun ke dunia bisnis itu pun meminta kepada pemerintah untuk meninjau dan mengkaji ulang rencana kenaikan pajak sebesar 75% tersebut yang sangat memberatkan dunia usaha. Sebagai pengusaha karaoke, ia meminta agar pemerintah membedakan pajak antara bisnis karaoke keluarga dengan tempat hiburan dan klub malam lainnya. Orang sekarang aja di tahun-tahun sekarang ini pandemik ini 2 tahun setengah. Saya baru bisa buka di tahun ketiga. Lah ini untung aja juga enggak, apalagi kemarin tuh 25% kan juga sudah berat sekali ya. Nah sekarang mau ditambah lagi untuk 40%. Sampai 75% bayar. Oppo nggak datang gitu. Secara karaoke kita aja sekarang itu ya kompetitornya udah banyak, selain banyak klub-klub malam yang gede-gede udah dibangun megah. Nah kita ini juga karaoke-nya cuman karaoke keluarga aja gitu. Lantas apa tanggapan pemerintah terkait rencana kenaikan pajak hiburan dan jasa lainnya yang banyak dikeluhkan pelaku bisnis? Kita tanya, berapa sih kalau 15% sekarang kan sudah diterima. Berapa kalau ada kenaikan itu yang para pengusaha bisa menerima. Nah itu perlu diskusi, perlu ngopi. Makanya kita bikin pelatihan kopi ini supaya pemerintah juga ngopi bareng sama para masyarakat, terutama pengusaha kecil yang sekarang baru saja bangkit, tapi sekarang sangat khawatir dibebani pajak yang begitu membebani mereka. Semestinya kalau memang mau bikin undang-undang seperti itu, harusnya kita diajak duduk bareng gitu ya. Terus brainstorm dulu, dikumpulin lah semua para pengusaha, stakeholder dan lain-lain. Bukan saja saya sebagai karaoke keluarga, tapi mungkin ada dan semua yang dipajakin gitu maksudnya. Secara jujur diungkapkan, pemilik goyang ngebor itu dirinya tidak mendapatkan keuntungan dari usaha karaoke yang telah dikelolanya tahunan itu. Semua harta yang ia dapatkan selama ini adalah merupakan dari hasil jerih payahnya berkarir di dunia hiburan dan menyanyi. Bilang ono untungnya diem baik. No, 17 tahun saya cuma bertahan untuk karyawan saya. Kalau ngomongin untung dari mana? Efektivitas karaoke itu beda sama yang lain. Karena efektivitas dari karaoke itu Lebaran tutup, puasa tutup, terus dipotong-potong dengan tiap bulan ada libur. Saya itu cuma bertahan doang. Itu sih. Cuman ini jeritan hati seorang penyanyi dangdut Inul Daratista aja. Sebelumnya, Inul sempat mengungkapkan kemarahannya di media sosial terkait rencana pemerintah menaikkan pajak hiburan dan jasa yang tinggi. Inul mengungkapkan keluh kesahnya dan menunjukkan kondisi bisnis karaoke-nya yang sepi, tanpa pengunjung, imbas dari kenaikan pajak sebesar 75% oleh pemerintah. 25 aja, kondisinya seperti ini. Mereka butuh makan loh. Pajak 25%, kamu aja udah teriak-teriak. Ini hari Sabtu. Kalau nggak percaya sih. Ini karyawan saya banyak loh, 1, 2, 3, 4, 5. Karyawan saya tuh satu outlet kalau dulu bisa 50. Sekarang udah turun jadi 40. Turun lagi sekarang karyawan saya di sini kalau nggak salah cuma 30 atau 35. Ayo ikut. Kosong. Saya juga mewakili Asosiasi Pengusaha Karaoke Seluruh Indonesia, APERKI. Saya juga pembinanya. Ini mau nggak mau juga harus bertanggung jawab gitu. Jadi harapan saya dengan adanya judicial review ini mudah-mudahan nanti akan ketemu jalan yang baik lah, yang tidak merugikan. Tak hanya Inul, pengacara Hotman Paris Hutapea juga mengungkapkan kegundahan hatinya yang sama dengan rencana pemerintah menaikkan pajak hiburan dan jasa yang dapat mematikan dunia hiburan dan pariwisata. Beralih ke berita lain, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari musisi Erdian Aji Prihartanto atau yang lebih dikenal dengan panggilan Anji Manji. Ayahanda sambungnya Hartio meninggal dunia di usia 71 tahun
pada hari Selasa kemarin lantaran terserang sakit stroke. Setelah disolatkan di masjid dekat rumah, jenazah almarhum Hartio dimakamkan di TPU Mangunjaya, Tambun pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebentar Pak. Angkat dulu ini. Iya, silakan. Namanya jangan Pak, tolong kasih. Nah, gitu. Ya. Habisin aja semua. Habisin aja. Dan agak saya habisin. Terima kasih untuk semuanya, untuk doa-doanya, untuk ayahnya Anji dan suami saya Bapak Hartio. Mudah-mudahan apa yang kita doakan diterima di sisi Allah. Bapak Hartio wafatnya dini hari jam 3 lewat 02. Sebelumnya sih enggak sih ya kalau misalnya saya, cuma tepat malam sebelumnya tuh lagi video callan sama bapak gitu. Terus saya sambil olahraga gini, biasa olahraga kecil sambil video call sama mama sama bapak. Terusnya ditanya, ngapain kamu Ji? Kata bapak, ini mah biasa olahraga. Yuk bapak sama mama juga udah harus jaga-jaga makanan, minumnya juga jangan banyak gula, sama banyakin exercise gitu. Tapi ternyata langsung besok. Bapak tuh sebenarnya kemarinan cuma lemes-lemes aja udah, tapi pas hari ketika bapak mau jatuh itu, jadi bapak lagi mau beliin makan, jadi bapak lagi sibuk banget hari itu rapi-rapiin rumah. Terusnya bapak mau beliin mamah makanan gitu, emang biasa kayak gitu. Terus diboncengin naik motor sama mas di rumah gitu. Terus tiba-tiba di tengah jalan bapak peluk gitu, terus muntah, terus kayak ya udah nggak sadar. Banyak pesan dan kenangan yang ditinggal mendiang ayah sambungnya semasa hidup, salah satunya yakni almarhum mengajarkan rasa cinta kepada keluarga. Sikap itulah yang akhirnya diterapkan Anji kepada istri dan anak sambungnya dari pernikahan sebelumnya. Lantas adakah firasat dan pesan terakhir kenangan yang diingat Anji menjelang wafatnya sang ayah? Bapak saya ini bukan bapak kandung. Bapak Hartio itu adalah bapak tiri saya, bapak sambung. Tapi dia yang mengajarkan kepada saya bagaimana bahwa hubungan kekeluargaan itu tidak harus selalu sedarah. Gitu. Karena beliau sangat menyayangi saya, sangat dekat sama saya, dan juga menyontohkan saya. Dan kehidupan bapak ke saya tuh memang berulang. Ketika saya menikah dengan Wina juga kan membawa 2 anak cowok. Bapak ketika menikah sama mama saya, mama membawa 2 anak cowok. Jadi terjadi pengulangan. Dan karena memang bagaimana bapak menyontohkan bahwa kepada anak tiri atau anak sambung itu kasih sayangnya tidak berbeda dengan anak kandung, itu juga yang saya praktekkan kepada Salva dan Sultan di rumah. Jadi sampai hari ini bapak tuh adalah role model saya bagaimana cara menjadi bapak sambung yang baik. Doanya buat Bapak semoga husnul khotimah, semoga perjalanannya lancar untuk pulang menuju rumah Allah.
Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan video yang memperlihatkan pria berpakaian pengantin tetap mengikuti kuliah online. Ya, pria yang juga pengantin pria diketahui tengah menempuh pendidikan S3 karena tak ingin mengulang semester depan, pria yang tengah duduk di pelaminan tetap ikut kuliah. Walhasil teman-teman dan dosen pun memberi ucapan selamat. Pengantin, Prof. Oh iya. Oh iya, kasih selamat dulu lah. Mas Ramli selamat. Di sebelahnya juga ada pengantinnya, Prof. Ya, selamat deh atas pernikahan hari ini ya. Walimah. Wenlo kuliah S3 dan hari nikahan ada kuliah. Nikah sambil kuliah pun dilakukan daripada mengulang semester depan. Kalimat itu menunjukkan mempelai pria yang belakangan diketahui bernama Ramli merupakan mahasiswa strata 3 psikologi pendidikan Islam. Sejumlah rekan dan kerabat menyebutkan jika hari pernikahan Ramli bertepatan dengan jam kuliah. Walhasil sambil menerima tamu di pelaminan, ia mengikuti kuliah ditemani istri tercinta di pelaminan. Bagus banget, berarti kan dia seimbang sama masa depannya. Kuliah iya, keluarga iya, ya kan? Berarti artinya keperluan pribadi dia, keperluan pernikahan dia itu nggak menghalangi dirinya untuk tetap berpendidikan sampai S3, nggak menghalangi dia juga untuk mendapatkan langkah bagus untuk nanti dia berkarir di masa depan. Kisah pilu perempuan muda sebut Sana Nisa di media sosial menjadi viral lantaran ceritanya yang mendayu-dayu. Setidaknya tulisan dalam video itu seolah menunjukkan bagaimana suasana hati perempuan. Ia mengaku menemani pacarnya dari nol dan mengikuti sejumlah tes masuk polisi gagal dan masuk TNI pun gagal. Hingga akhirnya mengikuti tes polisi dan berhasil. Perempuan yang mengaku setia menemani kekasihnya itu mengaku bangga ketika menyaksikan prianya pelantikan polisi. Dan sampai di sini video mendadak gelap. Samar-samar muncul seorang perempuan tengah menyanyi dalam gelap diselingi tulisan. Aku menemanimu dalam setiap kesulitan. Lalu kamu di mana ketika aku dalam kesulitan? Ya menurut aku sih ya nggak usah dipikirin juga ya, karena kenapa itu wanita tuh memang harus punya kualitas diri supaya kalau ditinggalin laki-laki kita nggak sakit hati gitu loh, kita nggak gimana gitu. Makanya lebih baik kita tuh lebih mencintai diri kita sendiri daripada kita mencintai laki-laki yang terlalu berlebihan gitu. Dan tidak harus ingat juga kita tuh harus tetap deket sama Allah supaya kalau ditinggalin sama laki-laki kita nggak terlalu sakit hati dong gitu loh. Jadi ya menurut aku sih gitu. Dan juga apapun yang laki-laki itu ninggalin kita, mungkin karena sesuatu ya, mungkin karena mbaknya ada masalah sama mbaknya gitu kan, atau apa, kita nggak tahu persoalan mereka seperti apa gitu ya kan, persoalan hubungan mereka seperti apa gitu. Ya menurut aku sih wajar-wajar aja ditinggalin. Karena kenapa? Ya mungkin dia nggak cocok gitu ya kan. Nah makanya itu kita harus munasabah diri agar diri kita tuh lebih baik lagi gitu loh. Agar kita lebih baik, ya tingkatkan kualitas diri kita. Jadi pada saat kita ditinggalin sama laki-laki kita nggak sakit hati dong gitu. Gitu aja sih menurut aku. Terus juga memang sih nyesek banget, sakit banget ya kalau ditinggalin laki-laki itu dari nol gitu. Apalagi kita perjalanan karir kita tuh sama-sama dari nol gitu, sama dia dari nol kita nemenin, kemana-mana kita nemenin gitu. Ya sakit aja sih kalau seandainya kita ditinggalin sama laki-laki, ya memang sakit sih sakit. Cuman itu lagi, balik lagi sih kita berpikir harus begini nih. Kita jangan berpikir gini, laki-laki itu kalau punya uang, kebanyakan seperti itu ya. Tapi ya itu tadi ujiannya laki-laki di saat punya jabatan, punya uang banyak, itu ujian laki-laki. Tapi ujian wanita di saat laki-lakinya tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan. Sanggupkah mereka berdua, mampukah mereka berdua menjalani hubungan itu tanpa punya apa-apa? Saat laki-lakinya nanti punya jabatan dan punya
uang banyak jadi orang kaya, apa sanggupkah dia tetap menjalani hubungan seperti biasa gitu. Wanita juga sanggup nggak nemenin laki-laki dari nol gitu, dari nol nemenin laki-laki tidak punya apa-apa, karena di situ ujiannya. Ujian seorang wanita itu di saat laki-laki tidak punya apa-apa. Ujian laki-laki di saat dia punya segalanya. Nah, itulah ujiannya. Di lokasi berbeda, terlihat seorang polisi muda berdiri tegap dan menyanyikan lagu Korea. Sementara polisi senior yang di depannya terlihat kagum dan menikmati lagu yang dinyanyikan. Ya, lagu terkenal yang juga merupakan soundtrack series Descendants of the Sun atau DOTS berjudul This Love. Aksi polisi muda menyanyi lagu Korea disambut hangat pecinta DOTS. Walhasil video pendek ini menjadi viral dan ditonton berulang kali. Sebab suaranya saat menyanyi terdengar bagus. 난 말야 너의 밝게 살 수 없어 내겐 너 하나로 무는 시간만이 부족할 뿐이야 사랑해요 고마워요 사랑하게 나도 만나줘 이 사랑 때문에 나는 살 수 있어. Ya, polisi kan juga manusia, piye toh, terus juga punya perasaan, ya kan? Perasaan itu kan macam-macam, ada perasaan yang lembut, ada perasaan yang keras, tegas gitu. Ya terus apa salahnya? Di mana salahnya polisi bisa nyanyiin lagu Korea yang melo? Di mana salahnya coba? Nggak ada dah. Ya siapapun ya, mau polisi kek, mau hakim kek, mau perawat, mau dokter, ya kalau memang bisa nyanyiin ya nyanyiin aja. Mungkin karena image polisi itu yang tegas, terus sudah kita kelihatan itu garang gitu kan. Terus kalau begitu nyanyiin lagu Korea melo gitu kan jadinya, kok jadi kayak ibu-ibu penggemar drama Korea, mungkin seperti itu. Padahal ya apa salahnya polisi juga bisa nyanyiin lagu Sarangeo, ya kan. Tapi Mbak Yuni Bekerja dalam satuan kepolisian tak menutupi bakat yang dibawa sejak lahir. Dan jika polisi muda yang sebelumnya piawai menyanyikan lagu Korea, polisi muda lainnya terdengar menyanyikan lagu yang diketahui berjudul Cinta yang Tulus yang dipopulerkan almarhum Gito Rolis dan Gigi. Video polisi bersuara merdu itu viral setelah diposting oleh akun gegana_id. Bahkan ada warganet yang menyebut suaranya mengingatkan pada almarhum Glenn Fredly. nyanyi lagu yang bagus banget, suaranya mungkin Bang Fajar gimana ngeliatnya? Sempat ngeliat dan itu lagi viral juga ya, dimana polisi itu nyanyi. Memang kayaknya kalau didengar tuh dia suaranya tuh aduh enak banget didengar gitu ya, kayaknya nyaman banget, udah kayak almarhum Glenn Fredly ya. Nah itu dia bener. Dan yang pasti menurut gue sendiri sih ya, dia tuh punya bakat sebenarnya mungkin, tapi memang pekerjaannya di kepolisian. Nah, hobi dan pekerjaan kan bisa berbeda tuh. Apalagi kalau bisa yang namanya pekerjaan dicampur dengan hobi, kok lebih mantap lagi. Saya tahu orang itu sempat viral di media sosial dan saya cek-cek, ternyata memang dia juga penyanyi gereja ya. Dan udah pasti suaranya bagus sih, keren banget sih. Nah, abang kan Artis komedian senior Mpok Ati muncul dengan kisah duka. Mpok Ati disebut-sebut tengah jatuh sakit. Mpok Ati yang ditemui mengaku jika sakit di bagian perut semakin membesar dan berakar. Hingga dokter menyarankan agar penyakit Mpok Ati segera diangkat. Ada polip di usus yang sudah membesar dan berakar gitu. Jadi dokter saranin kan diangkat sebelum kanker, karena ini masih di biopsi masih jinak gitu.
ada kayak kembung, kayak begah, kayak panas, kayak sembelit, pokoknya campur aduk. Nah sekarang alhamdulillah nih udah enak, nggak pernah sakit lagi perutnya. Nah terus BAB yang biasa 3-4 hari baru BAB, maaf dicolok lewat belakang dan BAB-nya keras gitu kan. Sekarang setelah berobat di Sinseawi, Pati rasain BAB-nya lancar gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan doain aja sembuh ya, jangan sampai kanker, amit-amit. Po Ati mengaku merasakan sakit pada bagian perut, parah jika kambuh. Ia akan merasakan kembung dan mengalami gangguan pencernaan. Lantas bagaimana Po Ati mengatasinya? Dia bilang apa, goreng-gorengan juga tuh yang apa, salah satu pemicu. Terus maaf, gua kan ngerokok gitu kan ya, jadi itu rokok juga salah satu pemicu untuk bisa mempercepat kanker gitu. Jadi itu harus stop total gitu. Udah stop nih sekarang ya. Po Ati mengaku belum menjawab saran dokter untuk melakukan operasi pengangkatan tumor di bagian ususnya. Sebab pemilik nama Atik Riwayati ini memiliki trauma. Sang bunda wafat usai menjalani operasi. Sebab itulah ia memilih melakukan pengobatan secara rawat jalan bersamaan dengan mengatur pola makan sehat. Harus cepat diangkat karena mama sama papa itu riwayatnya ada kanker gitu. Papa tuh kanker paru-paru dan mama kanker usus seperti empo. Cuma empo belum kanker ya, amit-amit. Mudah-mudahan jangan, cuma masih jinak gitu. Nah, menurut dokter kalau diangkat secepatnya, jadi udah nggak punya pikiran macam-macam lagi gitu, udah beres gitu. Nah cuma empo punya trauma gitu karena mama kan meninggalnya setelah dioperasi ususnya gitu. Jadi empo berobatnya ke Sinse aja gitu. Lagi dan lagi, seorang turis di Pulau Dewata, Bali jadi sorotan publik lantaran aksinya. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria bule tengah berkendara motor di Jalan Raya Bali dengan cara meresahkan. Bagaimana tidak, bule tersebut terlihat berkendara motor dengan cara ugal-ugalan dan tidak memakai helm. Bule tersebut juga sempat melakukan jumping dengan motornya yang membuat warga resah. Diduga pria bule tersebut berkendara dalam keadaan mabuk. Komen warganet pun membanjiri laman video tersebut. Banyak warganet yang mengecam aksi ugal-ugalan yang dilakukan bule tersebut. Kalau menurut gue ya, menyikapi bule-bule yang brutal kayak gitu ya, itu kayaknya pemerintah di Bali itu harus dikencengin lagi tuh aturan-aturannya. Kadang kita tuh mayoritasnya tuh pribuminya kadang-kadang lebih segen sama bule yang nakal daripada yang pribumi yang nakal gitu. Itu kalau gue di situ gue jewer tuh bener, tuh jangan jatuh dah gitu. Ya harus lebih tegas aja gitu, dan no excuse lah, jangan ada gara-gara dia bule gitu kan kita jadi segen, nggak ada. Kita harus kayak di Bangkok nih, gue pernah buang sampah sembarangan, itu tukang ojek gitu, tukang tuk-tuk itu langsung teriak-teriak, garbage gitu, langsung kayak gitu, langsung marah-marah. Nah kita juga harus bisa kayak gitu, kita harus bisa jaga Bali. Nah Bali kan kita andelin banget nih, kita harus jaga banget, kita harus bisa tegas gitu sama bule-bule. Sementara itu, pihak Pemprov Bali pun melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir aksi-aksi nyeleneh yang dilakukan para pelancong di Bali dengan membuat peraturan ketat, termasuk membuat Satpol PP Pariwisata.
Pertama, saya sangat menyayangi masih ada hal-hal yang seperti ini. Tentu ini bagi kami akan kami tindak lanjut segera, dan kami sudah berkoordinasi dengan Satgas Tata Kelola untuk bagaimana itu ditindaklanjuti segera. Kita akan segera selesaikan itu, mudah-mudahan bisa cepat ya. Ini seperti yang sebelum-sebelumnya ada kejadian, kita sampaikan di Satgas, kita mudah selesai. Kayak kemarin ada supir taksi yang melakukan sangat menyayang sekali. Pak, ini kan kejadian ini kan sudah terulang lagi karena kita sudah membuat bagaimana do and don't, ASE-nya jelas. Kita berharap secara faktual aturan do and don't ini disosialisasikan secara masif, tidak hanya pada saat mereka datang di bandara, tetapi juga di kendaraan, di transportasi, kemudian di sektor akomodasi dan juga di destinasi. Ini perlu kita bahu-membahu semua. Kita berharap ada pembangunan non-fisik yang diarahkan untuk pembinaan perilaku kepada wisatawan yang ini kita masih sangat minim. Kita hanya bisa memvideokan, tetapi tidak ada tindakan apapun dari kita gitu sebagai masyarakat. Nah, artinya adalah kita berharap ada pendidikan perilaku yang dibuat oleh pemerintah sebagai unit teknis. Ini kan kalau ada wisatawan berperilaku aneh-aneh begini kan harusnya unit teknis turun. Dalam hal ini Dinas Pariwisata, karena itu kewenangan mereka. Sehingga saya dorong Dinas Pariwisata untuk menciptakan satu metode dan program pendidikan perilaku kepada masyarakat pendukung destinasi, dan bagaimana tindakan yang harus diambil oleh masyarakat sebagai pendukung destinasi ketika melihat perilaku aneh-aneh dari wisatawan, mulai dari yang mungkin berpakaian tidak senonoh, berperilaku aneh-aneh di jalan, naik motor yang tidak beres. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ini kan belum ada SOP-nya. Dan inilah kita berharap Dinas Pariwisata sebagai pemangku kepentingan teknis di sektor pariwisata harus membangun pendidikan perilaku kepada masyarakat dalam upaya untuk membangun upaya partisipasi masyarakat dalam mengawasi wisatawan. Terjadi setiap hari ya, motor di mana-mana ditinggalin gitu kan. Nah, itu kasihan banget. Karena kan nggak semuanya itu pengusaha yang sukses, yang berhasil gitu, yang penghasilnya banyak. Kadang-kadang itu memang udah all in gitu, semua harta dia diletakkan di situ buat usaha itu gitu. Kita harus ingetin gitu. Kalau misalkan meskipun kita bukan orang sana, kita misalkan lagi ke sana atau ada saudara-saudara sana, kita kasih tahu, ingetin mereka, jangan taruh sembarangan. Harus tegas lah intinya. Sementara itu di lain tempat beredar sebuah video yang menunjukkan seorang driver ojek online atau ojol yang tengah kebingungan lantaran kehilangan sepeda motornya saat sedang menerima orderan dari pelanggan di daerah BSD Tangerang Selatan. Dalam video yang beredar, tampak kejadian itu terjadi di kedai kopi tempat sang ojol tengah mengambil pesanan. Terlihat driver ojol kebingungan mencari motornya yang diparkir di depan kedai kopi, namun tiba-tiba raib. Info rekan-rekan nih di Kopiku BSD nih, motornya hilang. Naik. Bang, plat nomornya berapa, Bang? 5788. 5788 warnanya. Warna hitam. Barusan banget nih kejadian nih. Hingga berita ini dibuat, belum ada informasi lebih lanjut terkait driver ojol yang kehilangan motor tersebut, dan pihak kepolisian belum menerima laporan resmi terkait insiden motor hilang di BSD ini. Namun kejadian tersebut turut mengundang simpati warganet. Yang pertama adalah kasihan. Dia bekerja, narik ojeknya. Ya gimana, Babi juga sedih sih. Kan kita tahu tuh penghasilan seorang pengojek, ya kan gitu. Jangan sampai dicuri kayak begitu, kesian bener. Ya kita mau ngomong lapor ke siapa? Ya kita nggak tahu, kadang-kadang kan istilahnya, kadang-kadangnya Babe nggak ngerti juga istilahnya orangnya orang mana. Bisa misalnya dia tinggalnya di Jakarta, nyurinya dari Bogor atau dari mana, bukan Bogor aja sih, se-Indonesia siapapun kalau mau nyuri ya nyuri aja kan gitu. Ya yang hati-hatinya ya dia kan punya kendaraan, kunci dengan baik. Kita nggak tahu deh dikunci apa enggak kan gitu, pertanyaannya itu dulu aja. Mungkin itu suatu ujian yang beliau hadapi ya. Jadi kalau misalnya ada begitu, ambil segi positifnya. Mungkin akan ada rezeki yang bakalan lebih ke depannya. Betul. Jadi
ikhlaskan saja. Segala sesuatu itu sudah ada yang ngatur. Kita itu harus menjaga juga barang-barang kita, harus safety juga gitu. Jangan ceroboh. Jadi kalau misalnya mau ninggalin, ya kunci yang benar, pakai alarm. Jangan sampai udah cuma sebentar tinggalin, taunya hilang. Nah, udah kejadian begini kan, jadinya gimana mau nyalahin siapa gitu. Di lain tempat, pasangan suami istri yang juga berprofesi sebagai pedagang menangis di pinggir jalan lantaran dagangannya ludes terbakar. Dari video yang tersebar, seluruh dagangan termasuk gerobak jualan milik Pak Sutri tersebut ludes dilalap api. Tak lama berselang dari kejadian, datang petugas yang memadamkan api, lalu muncul seorang ibu-ibu dermawan tidak dikenal yang mendekati kedua Pak Sutri pedagang tersebut. Ibu-ibu tersebut mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan Rp100.000 dan memberikannya kepada pedagang yang terkena musibah. Pedagang kaki lima yang sedang dirudung Malang ini langsung tersenyum senang sebab dia mendapat rezeki dari orang tak dikenal di tengah musibah yang dialaminya. Ibu-ibu tersebut terharu lalu kembali membuka dompet. Kali ini ia memberikan uang tunai kepada istri pedagang tersebut. Istri pedagang tersebut langsung mencium tangan ibu-ibu dermawan ini. Mereka bertiga bersama warga lainnya kemudian menangis berjamaah. Video tersebut pun viral di media sosial. Warganet memuji aksi ibu-ibu dermawan yang dengan baik hati mau membantu orang dalam kesusahan. Sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa baik, berhati mulia banget. Padahal ibu itu tidak dikenal, ibu yang tidak dikenal melihat kejadian tersebut, dia mengasih sejumlah uangnya dia kepada pedagang tersebut. Semoga semua orang kalau ada yang kesusahan bisa membantu seperti ibu-ibu tersebut. Semoga rezeki ibu tersebut dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan selalu, dan diberikan hati yang mulia kepada siapa. Seorang petani bernama Kacung Supriyatna, warga kampung Cikarang, Desa Jayamulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, jadi sorotan publik. Pasalnya Kacung mengaku terkejut saat dirinya mendapatkan tagihan sebesar hampir 4 miliar rupiah. Ya, sejumlah orang mengaku dari pihak bank mendatangi rumahnya meminta untuk melunasi pinjaman hampir sebesar 4 miliar dari agunan sertifikat tanah seluas 9.573 meter persegi. Kacung sendiri merasa tidak pernah mengajukan maupun mendapatkan pinjaman yang ditagihkan kepadanya. 3 orang. 3 orang. Ya, bawa surat fotokopi. Penagihan. 3 miliar. 3 miliar lebih. 3 miliar sampai 4 miliar ya. Nggak berasa, motong-motong ya kita 4 miliar, 100.000 juga sama nggak pernah minjam. Nggak bisa, nggak pernah nganggunan. Ya dari bank. Di Jakarta itu ya. Kacung mengungkapkan penagihan itu dialami oleh Kacung pada 2021 lalu. Hingga 2024,
dirinya belum mengetahui pihak yang menggunakan identitas maupun sertifikat tanah miliknya sebagai agunan untuk pinjaman tersebut. Benarkah ada hubungannya dengan pihak keluarga Kacung? Oh, ini ada tagihan, tiba-tiba begitu dengan jumlah 4 miliar pada tahun 2021 gitu. Kan saya kaget, saya kan nggak pernah menerima dan merasa gitu. Orang tua saya juga belum pernah minjam kepada siapapun gitu. Ya intinya mah nggak pernah nganggunin apa-apa ke siapapun juga atas nama Kacung Supriyatna. Diketahui kasus ini juga telah dilaporkan ke Badan Pertahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, dan Polres Metro Bekasi. Kalau nggak minjem ke bank, terus tiba-tiba ditagih ke bank, ya harus diselidiki prosesnya. Ya nggak, ya pasti satu mungkin kesalahan sistem, ya kedua, ya bisa dilihat kan si petani itu duitnya dari mana, apa segala macam dari mana gitu kan. Bisa dilihat rekening, apalagi kan sekarang jejak digital kan gampang banget ya. Kalau misalkan tiba-tiba nggak pernah minjem terus tiba-tiba ditagih, yang ngaco tuh berarti sistemnya. Atau bisa jadi juga memang KTP-nya dimanfaatkan oleh orang. Tapi kan harusnya ya sebelum mencairkan ada yang namanya survei dulu biasanya. Kalau kredit, apalagi yang namanya kredit tanpa anggunan. Kredit tanpa anggunan kan nggak ada jaminan apa sama sekali ya. Masa iya nggak disurvei rumah, usaha, apa orangnya segala macam, bener nggak sesuai, sama nggak? Ya jangan jadikan alasan juga untuk yang meminjamkan uang, jadi jangan sampai merugikan orang lain. Jadi memang harus sekali lagi saling di cross check gitu kan. Kalau memang petani sudah menyatakan saya nggak pernah pinjam uang, ya di cross check lagi tuh, bener nggak tuh, maksudnya banknya bekerja dengan benar tidak, sistemnya betul tidak di bank. Jangan-jangan ada orang ketiga yang memanfaatkan petani tersebut. Kita juga nggak bisa memutuskan, saya karena tidak tahu permasalahannya, tidak bisa menilai siapa yang betul, apakah petani itu betul atau banknya juga yang betul gitu kan, karena mesti dicek siapa yang berbohong, siapa yang benar. Kasihan sih ya sebenarnya kayak petani, kaget juga kalau misalnya emang ada beneran petani punya utang sampai 4M ya, kayaknya pengusaha yang benar-benar udah kelas kakap aja utang 4M itu paling utang paling gede jadi ya sih. Ini kalau sampai petani bisa punya utang 4M kan gitu juga sih. Tapi di satu sisi yang pasti kasihan karena kayak maksudnya kalau emang ya ceritanya kan baru ditagih doang ya. Iya, dia ngerasa nggak punya utang. Nah, di background juga kita nggak tahu kan kayak ditagih macam apa, karena kan sekarang nagih zaman sekarang kayak yang cicilan motor telat sebulannya, motornya bisa tengah jalan diambil, ditarik orang gitu kan. Mobilnya bisa tiba-tiba diambil orang, diberhentiin di tengah jalan. Ya kita nggak tahu lah apa yang dirasakan bapak ini dengan tagihan tiba-tiba 4M ini, bisa jadi mungkin diuber-uber sampai ke desa-desanya kan kita nggak tahu ya sampai akhirnya berita ini ke blow up gitu kan. Jadi kan satu sisi kasihan juga buat dia sama keluarganya sih, kayak cuman butuh, yang pasti sih butuh klarifikasi dari banknya juga sih, minjemnya ke bank yang mana, terus kayak beneran ada apa enggak. Dan bisa jadi mungkin entah ya, kalau misalnya mau mikir jelek ya bisa jadi mungkin yang kemungkinan paling dekat pakai nama bapaknya sendiri kan anaknya, ya nggak tahu ya, kita juga nggak tahu. Cuma kita nggak boleh mikir negatif gitu kan. Tapi ya semoga aja cuman salah keker, salah ini ya, salah, karena kan banyak orang yang namanya sama, nggak tahu juga ya, mudah-mudahan aja gitu sih ya. Mudah-mudahan semoga bapaknya lebih dimudahkan lah, dan dengan kayak yang kasihin juga sebenarnya udah tua terus tiba-tiba dapat kabar ada utang 4M, belum juga tiap hari udah capek harus bertani kan, tiba-tiba dapat kabar utang 4M dari mana yang bahkan dia sendiri nggak tahu. Betul. Kalau jadi orang tua sih otomatis gua aja yang kalau misalnya denger ada hal yang sampai ke gua soal gua yang terbukan aja gua beban, apalagi orang tua kayak gitu.